Kembali di Market Review, pemirsa, potensi layanan digital di Indonesia masih menunjukkan tren yang positif di tengah pandemi COVID-19, di mana hingga saat ini jumlah pengusaha online dalam negeri telah mencapai 300.000 orang. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat potensi layanan digital di Indonesia masih menunjukkan tren yang positif dalam beberapa bulan terakhir, di mana jumlah pengusaha online dalam negeri telah mencapai 300.000 orang selama pandemi COVID-19. Sejumlah pengamat menilai keputusan pemerintah memperlakukan physical distancing telah mengubah pola pikir masyarakat untuk beralih ke platform digital dalam melakukan aktivitas sehari-hari, mulai dari transaksi jual beli barang, kegiatan pinjaman dana online, serta menghidupkan kembali bisnis mereka. Berdasarkan survei analis, beberapa pengusaha tanah air banyak menggunakan berbagai platform digital dalam menjalankan usahanya, mulai dari aplikasi Shopee sebanyak 77,5%, Tokopedia sebesar 70,5%, serta aplikasi WhatsApp dan Line sebanyak 62%. Adapun pihak pemerintah saat ini tengah mencari solusi pemerasan utama dunia usaha. Di antaranya ialah memperoleh pinjaman modal guna meningkatkan stok barang sebesar 63,5%, mencoba peluang usaha baru 57,5%, dan melakukan pemasaran online sebesar 49,5%. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Siap. Ya, untuk membahas mengenai bisnis platform e-commerce saat pandemi sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Mbak Devi Natasha. Beliau adalah VP of Operations and Innovation iClean Group. Selamat pagi Mbak Devi. Pagi semua. Ya, terima kasih sudah bergabung di Market Review Mbak Devi. Ya. Oke, ingin berkenalan sebetulnya dengan iClean. Sebelum kita bahas lebih detail gitu. iClean ini platform e-commerce yang seperti apa? Ataupun secara segmentasi, produk yang dijual dan lain-lain? Kita itu sebenarnya multi bisnis ya. Jadi untuk core bisnisnya kita itu lebih ke B2B bisnis. Dan kita supply cleaning chemical terutama untuk hotel, restoran, cafe, laundry. Nah, sejak beberapa tahun lalu kita masuk ke retail. Kalau mungkin tahu toilet seat sanitizer atau Sterobag yang kapan lalu lagi booming dicari di mana-mana. Itu salah satu produk sanitasi kita yang di retail. Kemudian untuk e-commerce-nya kita mulai sekitar mungkin 5-6 tahun lalu ya. Baik, kalau Mbak Devi sendiri melihat growth dari industri e-commerce sejauh ini seperti apa sih Mbak Devi? Cukup eksponensial ya menurut saya. Karena dari beberapa tahun lalu itu cuma beberapa bulir aja ibaratnya, kemudian sekarang jadi gede banget, terutama dengan adanya banyak marketplace yang sekarang ada, itu membuat banyak banget pengusaha-pengusaha atau orang-orang awam yang bisa menjadi pengusaha gitu. Baik, ini juga secara market ataupun mungkin secara konsumen lah ya, banyak kemudian masyarakat yang juga memilih e-commerce dibandingkan dengan melakukan pembelajaran ataupun pembelian lah ya untuk kebutuhan mereka sehari-hari ke mall, karena apalagi pada saat PSBB gitu, kebanyakan mengakses e-commerce. Oke, soal pertimbangan akhirnya memilih produk-produk sanitasi. Mbak Devi, apa pertimbangannya waktu itu Anda dengan teman-teman? Karena sebenarnya ini perusahaan family sih. Awalnya. Nah, untuk awal yang merintis itu ayah saya, karena beliau itu awalnya memang berkecimpung di dunia ini. Nah, sejak saya bergabung dan kemudian adik saya bergabung, otomatis kita mengembangkan ke berbagai macam pasar, menambahkan beberapa produk, dan kami melihat bahwa awalnya kan orang agak sanksi, apa sih cleaning chemical, ngapain sih jualan sabun. Tapi over the time, dan awalnya sendiri saya juga merasa kayak, aduh jualan sabun aneh banget, kayak gengsi gitu kan. Gitu. Tapi setelah melihat ke sini, kok ternyata perusahaan sanitasi itu adalah yang tak lekang oleh waktu ibaratnya. Ketika semua pada krisis, karena orang saving semua, kan otomatis ketika masa-masa seperti PSBB dan kemudian udah hampir krisis ya kita, itu orang nggak mungkin save atau hemat-hemat di barang pembersih. Mungkin orang saving nggak beli baju baru, saving nggak makan keluar, nggak beli aksesoris yang lain-lainnya.
Tapi selain makanan pokok, cleaning chemical itu adalah salah satu yang tetap dibeli sama orang. Orang kan nggak mungkin nggak mandi, orang nggak mungkin nggak cuci baju gitu. Betul. Apalagi dengan ada corona ini, orang nggak mungkin nggak pakai sanitizer atau cuci tangan gitu. Jadi ini adalah sebuah bisnis yang sebetulnya pada saat pandemi growth-nya seru banget. Nggak pada saat masa pandemi juga seru juga gitu ya. Karena ini menyangkut kebutuhan yang basic lah di masyarakat. Sekarang menjadi basic di masyarakat. Terkait dengan apa namanya, ini kan bisnis yang juga sudah jalan lah ya, spesifik untuk e-commerce-nya 5 sampai dengan 6 tahun yang lalu kalau nggak salah tadi Anda sampaikan. Nah, dari awal kemudian e-commerce ini didirikan, terus kemudian ada pandemi, dan Anda juga consider itu adalah sebagai sebuah momentum untuk growth dari bisnis sanitasi lebih menarik growth-nya. Nah, prosentasenya gimana sih Mbak Devi untuk growth-nya? Saya kemudian pengen dapat gambaran gitu sebelum dan pada saat pandemi ini terjadi untuk bisnis ini growth-nya seperti apa? Oke, jadi sebelum pandemi dimulai, sanitasi itu concern sekitar mungkin 25-30% dari range produk kita yang lain ya, secara sales. Kan kita ada kombinasi barang untuk ke laundry, ke kitchen, ke macam-macam lah. Karena kita punya hampir berapa puluh SKU gitu. Nah, ketika pandemi ini dimulai, semua orang mencari sanitizer dan growth untuk sanitizer sendiri bisa sampai 5-7 kali lipat dibandingkan biasanya. Oke. Ya, walaupun mungkin secara harga karena memang untuk supplier sendiri gitu misalnya lagi nggak ada stok, harga naik dan berujung pada harga jual kepada konsumen, tapi tetap juga dibeli ya, Mbak Devi? Iya, saya melihat makanya kita bisa lihat bahwa beberapa bulan lalu sanitizer itu jadi marak dan terutama sempat ada ketidaktersediaan di market, membuat harga menjadi lebih tinggi. Kemudian tiba-tiba semua orang rame-rame bikin sanitizer karena hanya satu-satunya barang yang bisa dijual, begitu kan? Nah, cuma kemarin karena kami sendiri yang punya brand dan kita survive, bukan survive tapi sudah lebih awal masuk ke market, maka kita nggak sama sekali menaikkan harga. Justru kita tetap harganya sama, karena kita melihat sebagai company kita punya obligasi moral ya kepada masyarakat gitu kan, dimana ketika lagi masa pandemi kita nggak mencari untung dari harga, iya betul, kita tetap aja jual biasa, kita berusaha memenuhi demand dari masyarakat, bahkan sampai lembur, apalagi saya di operation kan saya tahu banget sampai lembur apa segala macam itu saya maksimalkan. Dan akhirnya hingga saat ini kita melihat ada benefitnya sih, meraih benefitnya adalah orang lebih percaya dengan brand kita karena kita nggak main harga. Kemudian ketika orang rame-rame bikin sanitizer, mereka udah yakin sama punya kita karena kan kita ada tes dermatologis, tes lab mikrobiologi gitu. Oke, ya. Mbak Devi, semakin seru perbincangannya, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.